Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di MI Fraction dan kali ini kita akan melakukan blend reaction lagi dan kali ini kita akan melanjutkan series Rokua itu bahasa Jepangnya apa sih? Rokua Lady no Tashinami Deshite atau dalam bahasa Inggris itu Rock is Ladies Modesty. Oke, dan sekarang adalah episode kedua ya, dan di episode pertama itu wah sudah panas banget ya anunya suasananya, dan ini dimana kalian apa namanya melihat Ojo sama itu kan kayak anggun megah apalagi tuh kayak orang kaya gitu, dan di sini kita melihat para Ojo sama itu bakalan melakukan eh, konser musik rock ya. Dan ya, ada detail kecil juga di episode 1 sebenarnya saya agak terlewat itu, entah apa yang dilakukan eh, dua Ojo sama ini di sini, perempuan ini di sini, ngapain ini di taman, dan apalagi yang saya terlewat ya. Ada yang ada karakter anime yang saya nonton kayak Chocho TV itu di scene ini ya. Dia mengatakan dia ini menganalisis ini apa yang dikatakan oleh kepala sekolahnya nih, kepala akademinya lah. Ini bahwa definisi lady untuk akademi ini itu lebih fokusnya ke apa yang kita bisa kontribusikan ke keluarga gitu. Jadi mau itu yang tidak, bukan bukan kayak terfokus saja kayak misalnya sopan dan sebagainya, tapi fokusnya itu lebih ke kontribusi ke keluarga gitu. Jadi kalau misalnya kalian jagonya di rock itu tidak apa-apa, yang penting kalian bisa membanggakan keluarga, bisa mengangkat derajat keluarga. Yang jelas ini lebih memfokuskan ke eh, karena memfokuskan ke ya kontribusi kita ke keluarga. Saya malah beli gini bicara cok. Karena kalau buat pas saya rewatch juga dan perhatikan kata-katanya ini, dia tidak, ya ini definisi lady di akademi ini adalah memiliki mental untuk berkorban dan mengabdi, sehingga beri kemakmuran pada keluarga. Jadi yaitu tadi intinya kontribusi kepada keluarga. Jadi kalau kalian talentnya di musik rock ya tidak apa-apa, silahkan. Mau tidak terlalu terlihat seperti Ojo sama tidak apa-apa, yang penting kalian itu bisa berkontribusi kepada kemakmuran keluarga ya, itu intinya itu. Dia tidak dia tidak kasih bilang harus harus kayak bersikap begini atau gini, tapi yang jelas itu kontribusi kepada keluarga. Dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ke videonya ini ya. Dan ya betul ya, iya, seiyunya yang rambut Otoha itu adalah anu ya, seiyunya juga sama dengan Takanashi Kimano Kumei ya, dari Yoruno Kurage wa Yogena ya. Dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ke videonya. Kita akan mulai dalam 3 2 1 mulai. Pertemuan yang sangat panas ya, dan dia bilang itu partner seumur hidupnya loh. Si Riri saya bilang dia bertemu dengan uh, partner atau pasangan seumur hidupnya gitu, long life partner kayak gitulah, entahlah. Yuri banget sih ini anime ya. Sudah bisa dilihat dari episode 1 banyak scene-nya kayak Yuri gitu, dan bahkan perkataan juga. Waduh, elegan banget. Desu aneh. Kenapa lagi nih?
Sumannena teme no gita, wah. Dibilang sampah gak tuh? Arah, arah. Well, dia mau jadi Noble Maiden ya. Waduh, elegan banget. Oh, pening, pening. Jadi ini yang bakalan jadi anggota band yang lain ya. Oh, jadi itu bassnya rambut biru dan keyboardisnya yang Atsuko, betul lah Atsuko coy, jadi panas coy. Visualnya juga sama banget. Oh Yuri coy, Yuri. Minimal lagunya rock parah. Oh ya, rambut biru yang keyboardis ya. Yang bass yang abu-abu. Wah. Dan entahlah ini ayahnya bener masih hidup atau enggak ya, karena karakter yang saya nonton itu bandmate ya, Ready to Rock. Itu nama bandnya kan nanti bandmate atau gimana nih? Atau ini bandmate ini ya, eh, entahlah, kita lihat lagi nanti. Kita lihat saja nanti. Ada yang bilang kalau ayahnya Riris masih hidup gitu. Cuma kayak cerai doang kayaknya gitu, atau apa gimana. Dan ini NPC-NPC-nya ini musibkan banget ya. Ririsa dengan Otoha. Hide desua. Sampai dibikin fanficnya kat ini NPC-nya ya. NPC bikin fanfic tentang ini berdua. Disipkan parah itu cow. OTP cow. Sampai teriak-teriak histeris tuh NPC-NPC di belakang. Henanaka. Terlalu bebas anunya, translate-nya Doronimo ya. Yang kerja ini siapa ya? Penerjemahnya siapa kali ini kan? Stafnya dari Nima kan banyak. Henanaka itu semacam kayak partner atau teman aneh, tapi diterjemahkan ini jadi hubungan belok. Apa lah ini? Terlalu ya, bebas. Ya, kalau ada yang saya mengerti mungkin saya bakalan koreksi ya, sebisa saya. Sama kayak yang di apa ya judulnya lagi, si Kano Kono Konstantan itu di episode 2 itu saya koreksi parah di situ tuh. Banyak yang dia coba. Banyak terjemahannya yang nggak sesuai dengan apa yang mereka bilang gitu. Terutama kayak misalnya kata Yuri maupun suka perempuan itu dia itu hilangkan gitu, ataupun sensor gitu, diganti atau dihilangkan gitu sekalian. Oh. Masih gak bisa terima ya si Ririsa. Takabu.
Hah? Iya, padahal saya lihat dia marah banget itu. Masih masih dibilang tak serius. Oh. Parah sih Otoha, cowok. Parah sih Otoha. Sudah dibilang sampah malah mengajak lagi sebelah tuh. She sells firm friends that. Kalau gurunya lumayan lah, pronunciation Inggrisnya masih lumayan bagus, aksennya bagus. Masih lumayan lah kalau untuk gurunya, tapi untuk Rerisa masih terdengar banget anunya tuh, aksen Jepangnya tuh. Logat Jepangnya masih kerasa banget tuh. Ya, kalau saya sendiri mungkin masih agak terpengaruh juga bahasa lokal ya sebenarnya. Bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris saya. Tidak sengaja bilang rock. Oh, ya seperti yang saya bilang di episode 1 ini, dia kayak Nana ya, dari Munono Nana. Munona Nana ya, Talentless Nana. Kayak punya dua suara berbeda untuk menggambarkan personality karakternya. Yang pas jadi Ojo sama pun mau yang natural dirinya gitu. Ada sih satu. Dan kalau dilihat dari openingnya masih ada kayak dua orang lagi nanti. Masih ada dua orang lagi nanti yang bakalan ngerti rock ya. Linkin Park. Dan lagu yang dinyanyikan pengamen di episode 1 kemarin itu sebenarnya lagu asli loh. Ah, bahkan beberapa rektor anime Jepang yang saya nonton itu sampai hafal itu karena memang dia bisa nyanyi bersamaan dengan pengamennya karena mereka hafal gitu. Ternyata itu lagu beneran gitu. Lagu asli, bukan lagu untuk anime tapi lagu asli di dunia nyata gitu. Dan saya sudah perlihatkan juga di episode 1, di Rex episode 1 itu, kalau misal di akhir video itu kalau aduh, ini kayak Mei, Mei Takanashi Kimonok Mei kembali cowok. Ini pas di episode 10 ya, pas dia stalker banget sih memang si Mei. Dia tahu sebelumnya kayak si Nonoka mau Nonoka lagi. Si siapa lagi namanya? Nonoka, nama panggungnya Nonoka yang saya ingat. Dengan si siapa lagi namanya? Ketuanya Sunflowers Doll, siapa lagi namanya? Malah lupa. Yang nonton Yoro no Kurage wa Yogena episode 10 pasti tahu lah kayak gimana Mei itu. Kayak gitu tahu. Kayak stalker gitu cari si Ririsa. Ume dane. Kayak takdir menurut saya. Oh ya, saya sudah perlihatkan di episode 1, Rex episode 1 endingnya tuh. Kalau misalnya ada sedikit perbedaan versi manga maupun animenya ya. Yang di anime ini lebih disensor lagi. Kalau di manga kan itu lumayan lah. Tidak terlalu disensor di mangganya. Masih disensor tapi tidak terlalu. Ini adik tirinya kah, Hari Risa? Adik tiri kah atau kakak tiri, entahlah. Dan kayaknya dia tidak terlalu suka dengan Ririsa ya. Dan kita belum tahu namanya ini yang si rambut pink siapa.
Marvelous. Malah saya malah keinget Jarjit cok dari Pingipin. Let's see what you got, Ririsa. Ya, ya, berarti betulan adik ya. Ya, kayak dia tidak punya talent untuk musik klasik ya. Dia lebih kayak ke musik modern kayak rock gitu. Alis ya. Alis. Ya seperti yang saya bilang, dia tidak suka banget sama Ririsa ya. Di kakak tiri betul, adik tirinya ya. Klasik ya di cerita-cerita gini klasik juga ya. Kalau misalnya kakak adik tiri itu tidak terlalu saling menyukai gitu. Dan kalau saya lihat itu yang jadi Nobel Maiden ini kayak punya bakat-bakat tersendiri. Jadi misalnya itu yang terbaru itu kan dia bisa main harpa ya. Di sebelumnya ada yang bisa naik kuda gitu. Itu yang saya analisis dari foto-foto Nobel Maiden yang ada di akademinya gitu. Dan saya dapat spoiler karena sebenarnya ini sudah rilis episode 4-nya ya. Di episode 4 ini nanti bakalan ketahuan mungkin si Ririsa kalau suka merok. Hadup, ada typo di sini. Rencananya sih saya mau nonton Bang Rabbit My Girl episode 3 tapi saya malah lari ke nonton dulu ini. Rock is Ladies Modesty episode 2 dulu ini. Oh, punya orang orang ya, kimia juga ya. Saya tuh kayak Yukarya. Kali ini agak ya, dibalik lagi. Hmm. 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 Bagaimana saya juga tidak tahu. Kegiatan amal ya. Otomodachi nih jadi teman nih, sahabat ya. Ala, totemo kawaii nih. Sangat imut ya. Oh, langsung ditarik sama Otoha. Kayaknya sengaja dia no ya, sengaja ditahan gitu.
Gofung itu agak lumayan singkat ya, 5 menit doang. Wah, kira-kira banget ya. Kira-kira. Sudah di spoiler dari episode 1 ya, dia bilang bakalan jadi kayak partner seumur hidupnya ya. Pasangan seumur hidupnya ya. Pemetik. Bahasa Indonesia pemetik kah anunya? Bahasa Indonesianya kalau untuk pik. Kali ini bergaya Jepang lagi ya. Kalau yang sebelum yang kegiatan Ojo sama yang sebelumnya itu kayak anu ya, western ya. Jadi kalau saya lihat ini di akademinya ini kayak digabung anunya tuh, western dengan Japanese-nya gitu. Ya ada sih. Ya ada. Yap, Otoha. Wow, diperhatikan banget ya juga kakinya. Entahlah, kita belum dapat backstory-nya jadi entahlah. Mungkin nanti diperlihatkan lah backstory-nya. Ah, main drum lagi ya. Di ruang musik ya. Seperti biasa, smooth anunya, animasinya, 3D ya. Ya masih lagu yang kemarin ya, Ghost Dance ya. Nenenet nenenet yang paling itu yang paling saya ingatan tuh, beatnya tuh. Nenenet nenenet nenenet. Dung tak dung tak dung dung tak dung tak dung tak, klasik juga ini, sering banget saya dengar ini beat tak. hmm. hmm. Ritme 8 beat. hmm. Well, that's true. Apapun latar belakangnya tidak tidak mempengaruhi apa yang kau sukai. Hmm, hmm, hmm. Tung tak turun tung tak tung tak turun tung tak tung tak turun tung tak tung tung.
Terus kenapa main lagi kalau memang beneran nggak mau? Sekarang kalau sendiri yang ambil itu gitarnya, bukan dia yang ngajak betulan. Eh, sudah ending loh. Saya tidak sadar sudah ending loh. Ada juga studio NG yang ada ya, membantu ya. Ayo. Saya kira kayak ini baru kayak 10 menitan gitu. Uh. Kanami Akane bandmate ini semua. Ini bridge kan namanya. Little Glee Monster. Itu Yume Jana. Mah, udah sempat saya baca. Yang Ghost Dance itu lagunya dari bandmate ya, Akane ya. Penampilannya sudah rock parah di sini ya, di lagu endingnya dilihat ya. Saya suka banget dengar juga ini lagunya yang di ending ya. Nah, ini tidak banyak yang saya bisa bahas di sini dan saya mau langsung apa namanya ini? Langsung reaksi saja lah episode 3 ya, 3. Dan sambil reaction saya mau juga langsung download saja episode 4-nya sekarang. Yang awalnya saya rencananya mau reaksi Bang Remix Maigo episode 3, malah ganti ke nih, reaksi Rock is Ladies Modesty nih. Oke, bentar ya. Mungkin saya penutupan aja sekarang ya. Jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya. Dan jika ingin berdonasi uang kalian bisa klik link traktir Sewernya maupun Patreon-nya di deskripsi. Dan jika linknya tidak ada di video deskripsi video ini, maka kalian coba lihat di channel saya yang satunya. Di situ biasanya saya melakukan video reaction My Little Pony, maupun main game, maupun juga reaksi video lain yang bukan Yuri ya, karena di channel ini khusus untuk penonton Yuri. Dan nama channel saya yang satunya itu namanya Indobrun ya. Dan untuk video kali ini mungkin segitu saja. Sampai jumpa di next video. Free Palestine. Bye.